Untuk mengetahui kondisi terkini dari sejumlah wilayah di Jakarta pasca diguyur hujan, saat ini kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Andika Ahdiat dari Tol Sediatmo dan juga ada Stefanus Wangge dari Cilincing, Jakarta Utara. Saya ke Fedriska terlebih dahulu. Rizka, dari pagi hingga siang kita memantau bahwa di Tol Sediatmo arah Bandara Soekarno-Hatta itu masih tergenang banjir. Kalau sore ini seperti apa kondisinya, Rizka? Ya, Friska, kalau misalkan untuk sore hari ini banjir di Tol Sediatmo menuju ke arah bandara ini sudah cukup surut, namun memang ada satu lajur yang menuju ke arah Tegal Alur yang masih digenangi air. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Friska dan juga saudara, bagaimana penampakan dari air yang masih menggenangi satu lajur di Tol Sediatmo ini yang menuju ke arah Tegal Alur. Jadi memang ini posisinya titiknya tepat setelah keluar pintu Tol Cengkareng menuju persimpangan ke Tegal Alur. Nah, tadi kalau misalkan siang memang ini cukup dalam di titik ini, namun dari Jasa Marga sendiri sudah memsiapkan satu mobil pompa air yang memang saat ini masih beroperasi di depan sana yang digunakan untuk menguras air dari sisi jalan tol ini dan kemudian dibuang ke arah rawa-rawa yang ada di belakang Tol Sediatmo. Nah, tapi yang menjadi catatan juga, Friska, ketika kami juga menuju ke tempat saat ini kami melaporkan, yang menjadi catatan adalah juga terjadi perlambatan sebetulnya dari arah tol dalam kota menuju ke arah Tol Sediatmo. Karena memang meskipun tidak digenangi banjir, namun ini terjadi perlambatan karena pertemuan arus dari tol dalam kota bertemu dengan arus dari arah tol Pluit, sehingga memang terjadi perlambatan. Namun ketika titik ini sudah terlewati dari arah tol dalam kota ataupun dari arah Pluit menuju ke arah bandara ini sudah lancar. Nah, ini adalah tadi jalan menuju ke arah Tegal Alur. Kalau misalkan untuk ke arah bandara bisa kami sampaikan untuk saat ini sudah kembali normal. Baik bisa Anda lihat di sebelah kanan saya ini merupakan arah menuju ke bandara. Jadi memang sudah bisa dilewati oleh kendaraan yang akan menuju ke bandara. Tentu yang dikhawatirkan adalah ketika kemudian Tol Sediatmo ini digenangi banjir adalah bagaimana kemudian masyarakat yang akan menuju ke bandara terburu-buru untuk mengejar penerbangan ini bisa saja terlambat. Jadi memang harus menyediakan spare waktu yang cukup. Dan juga tadi untuk kendaraan-kendaraan berat yang tadi menuju ke arah Tegal Alur ini bisa dilewati, namun memang terjadi perlambatan. Jadi memang kami ingatkan untuk tetap berhati-hati dalam berkendara. Menuju ke arah bandara sudah bisa dilewati, ke arah Tegal Alur juga, tapi memang ada perlambatan di sana. Lalu bagaimana dengan di Cilincing? Ada Stefanus Wangge di sana. Stefanus, kalau kondisi permukiman di Cilincing ini sempat rendam banjir kemarin. Kalau sore ini apakah warga sudah bisa kembali ke rumah mereka? Apakah di sana sudah surut? Ya, untuk kondisi di RW 4 RT 13 ini memang masih terendam banjir, namun ketinggian air sudah mulai sedikit lebih surut dibandingkan daripada siang hari tadi. Dan warga yang memang sempat mengungsi di Rusun Embrio atau Rusun Semper Barat ini sudah kembali ke rumah mereka pada siang hari tadi setelah mendapatkan bantuan makan siang dan sembako. Dan warga kembali dengan alasan untuk membersihkan rumah mereka dari sisa banjir atau barang-barang yang tidak sempat terselamatkan begitu. Stefanus, bisa dijelaskan di belakang Anda kan masih ada genangan air, itu di permukiman mana saja, lalu bagaimana warga saat ini bertahan, karena kan juga masih ada rasa was-was, apalagi kalau kita lihat perakiraan cuaca masih bisa terjadi hujan lebat sampai beberapa hari ke depan, setidaknya sampai tanggal 16 nanti. Ya, untuk di belakang saya ini memang ada akses jalan menuju permukiman warga yang berada di dataran rendah yang sampai saat ini memang masih terendam banjir di ketinggian 50 sampai 70 cm. Dan warga memang kembali ke rumah mereka sementara pada sore ini karena untuk membersihkan atau menyisikan barang-barang mereka yang terendam. Dan untuk kondisi cuaca saat ini di Cilincing ini masih dalam kondisi mendung, bisa dimungkinkan akan kembali terjadi hujan. Dan warga pun masih bersiaga apabila curah hujan tinggi dan air kembali meningkat merendam rumah mereka, warga akan kembali ke lokasi atau titik pengungsian di Rusun Embrio ini atau Rusun Semper Barat Cilincing ini.
Seberapa jauh lokasi pengungsian dari tempat Anda berada saat ini, Stefanus? Artinya kan warga kembali ke rumah, membersihkan air, membersihkan sisa banjir, tapi kalau air kembali menggenang, mereka tidak bisa tinggal di rumah tentu ya, harus ke pengungsian. Untuk di lokasi saya berdiri ini memang rusun Embri atau rusun Semper Barat ini tidak jauh, hanya sekitar 10-20 meter. Namun warga yang mengungsi ke rusun ini memang cukup jauh. Ada sekitar 500 sampai 1 kilometer warga yang tinggal dari lokasi titik pengungsian ini. Dan yang warga yang mengungsi di rusun Embri atau Semper Barat ini berasal dari 3 RT yang berada di Kelurahan Semper Barat ini. Ada sekitar 741 warga yang kemarin mengungsi hingga siang tadi karena kondisi banjir yang mengenangi pemukiman mereka ini. Kalau kondisi di pengungsian seperti apa, Stefanus? Apakah memang masih memadai untuk menampung jumlah pengungsi dalam beberapa hari ini, meskipun warga sebagian sudah kembali ke rumah? Untuk lokasi pengungsian yang disediakan di rusun, yakni adalah di aula di rusun Semper Barat ini. Ini memang sudah kosong, artinya sudah tidak ada pengungsi yang berada di aula ini. Hanya beberapa 2 atau 3 orang saja yang masih berada di sini. Namun dimungkinkan para pengungsi akan kembali lagi jika banjir kembali merendam atau mengalami peningkatan debit air di rumah mereka. Warga bersiaga, tapi setidaknya saat ini kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan sisa-sisa banjir dan menyelamatkan barang-barang yang ada di sana. Terima kasih Stefanus Wangge dari Cilincing. Sebelumnya ada Fedriska Ananda dan Andika Ahadiat. Terima kasih kawan-kawan.